Shalom semuanya. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, puji Tuhan kita ada kesempatan lagi untuk PD hari ini teman-teman. Kita mau sama-sama buka PD kita sore hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk rahmatmu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan pada sore hari ini kau berbicara lebih lagi kepada setiap kami di tempat ini dan semua yang ada di Google Meet juga. Kami percaya Tuhan kuasamu tak terbatas, kami percaya Engkau bisa menembus setiap ruang dan waktu untuk bicara kepada setiap anak-anakmu yang hadir saat ini. Kami mohon ya Bapa, kau juga lindungi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan ke sini. Kau yang jauhkan mereka dari segala yang jahat. Biarlah mereka boleh sampai dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan kerinduan yang dalam akan Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengundang Engkau ya Allah Roh Kudus untuk datang saat ini. Kami mengundang Engkau karena kami sungguh rindu urapan-Mu yang baru. Kami sungguh rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya yang membuat kami penuh. Engkau satu-satunya yang membuat kami pulih Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang dapat menjamah seluruh hidup kami Bapa. Utuslah Roh-Mu Tuhan untuk datang saat ini. Datang Roh Kudus, aku rindu. Mengalirkan kuasamu mengubahkan hidupku. Roh Kudus kau rindu mengalirku denganmu kuasamu hidupku. Satu yang ku rindu bersatu denganmu. Walau lebih lagi gali dalammu di hadiratmu bersatu hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersatu denganmu. Walau lebih lagi gali dalammu di hadiratmu jamah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersatu denganmu. Bawa lagi kembali dalammu di hadiratmu jamah seluruh hidupku. Mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sangka wajah untuk hari ini, untuk detik ini, untuk momen ini Tuhan, untuk Kau boleh mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami dengan percaya Tuhan. Waktu hadir maka semua jadi baru Tuhan. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, semua baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima curahan kuasa-Mu lebih lagi sore hari ini Bapa. Siapkan hati kami, siapkan jiwa kami Tuhan. Singkirkan setiap penghalang, entah itu dosa kami, entah itu pikiran kami, entah itu perasaan kami Tuhan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Singkirkan pada sore hari ini Bapa dalam nama Yesus.
Amin. Namanya sekiara Kirana kira era rama era para 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 mau menerima nama seluruh era para hadiah para 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 Repete kira apa yang mau kau berikan pada kami sore hari ini Tuhan. Ya repete tiara papa ya raya sekiara nama haraya nama ya se. Ora kata kala ya raya tiara papa. Sucikan dan kuduskan pikiran kami Bapa. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Ini hati kami persembahkan untuk Engkau dan hanya untuk Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Teman-teman, kita amin. Dan kita percaya Tuhan juga dicurahkan bagi kita semua. Tercurah di tempat ini urapannya yang ajaib, omongannya Roh Kudus tercurah bagi kita menuntut umat pilihannya. Roh inilah harinya Tuhan, saat pembebasan belenggu dosa kita. Mari bersorak waktu baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya nyata kuasanya. Kita mau ingat betapa indahnya firman Tuhan dan mendengarkan suaranya, dan kita mau sama-sama menikmati kasih-Nya, hadirat-Nya lebih dari apapun. Saat
Wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ku rasakan kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu selalu di dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dalam bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rasakan ku rindu selalu di dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu.
menikmati terima kasih Engkau baik Tuhan, Engkau baik, selamanya Kau Allah yang baik, Kau baik Tuhan, selamanya Kau baik. Terima kasih Yesus, Kau baik, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, apapun. Terima kasih, haleluya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan. Melingkupiku kasih-Mu, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu dan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru, kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosa-Mu, kuasa-Mu meliputi kasih-Mu, memulihkan hidupku, sungguh anugerah-Mu, selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku, ketulusan-Mu melingkupiku, kasih anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu,
Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Sore hari ini juga Tuhan, bukakan Tuhan setiap telinga kami, bukakan setiap pintu hati kami Tuhan, untuk
untuk Kau boleh bicara secara pribadi pada kami ya Tuhan. Kami merindu firman-Mu Tuhan yang hidup Tuhan. Firman-Mu boleh jadi daging Tuhan. Setiap firman-Mu yang masuk dalam hati kami Tuhan, kami rindu terjadi atas setiap kami Bapa. Kami rindu sore hari ini Tuhan, Kau boleh bicara pada kami Tuhan, bebas-bebasnya Tuhan. Tidak ada satu penghalang apapun lagi Tuhan atas setiap kami. Dan Kau boleh bicara Tuhan sebebas mungkin Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami minta kuasa Roh-Mu melanda setiap kami ya Bapa di tempat ini. Dan melanda semua teman-teman kami yang ada di Google Meet juga Tuhan. Kami rindu tidak ada satupun lagi Tuhan yang terlewatkan oleh anugerah-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak dilawat oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kau sungguh bicara pada kami secara pribadi Bapa sore hari ini. Kau yang urapi juga Kak Nita ya Tuhan pembicaranya. Kau urapi dia Tuhan, bibirnya, hatinya, matanya, semuanya Tuhan. Biar yang keluar daripadanya itu yang daripada-Mu saja Tuhan. Biar apa yang Kau mau katakan itu boleh Kau taruh di bibirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan setiap kami, menyucikan setiap peralatan yang kami pakai juga Tuhan. Biarlah semuanya boleh Tuhan tidak menjadi penghalang apapun untuk firman-Mu sampai ke hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Silakan Kak Nita. Halo. Halo. Halo semuanya, shalom. Halo semuanya. Sudah lama ya nggak ketemu ya, tetapi saya percaya kasih Tuhan itu selalu nyata buat setiap kita dimanapun kita berada. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang Nabi Elia. Elia zaman now. Elia zaman ini, Nabi Elia zaman ini itu yang seperti apa gitu ya. Tetapi sebelum kita belajar, mau melihat dulu bahwa Nabi Elia ini adalah satu tokoh yang besar, satu tokoh yang luar biasa, dan di dalam kehidupan Elia secara pribadi, ternyata Elia ini mampu mengantarkan bangsa Israel untuk kembali menyembah Allah. Dari yang tadinya hidupnya tidak menyembah Allah, tidak tahu kebenaran, tetapi akhirnya Elia mampu membawa bangsa Israel untuk mengenal Allah. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Nabi Elia. Apakah ditayangkan slide-nya? Bisa. Ya. Ya, di slide yang kedua. Ya, ini nama saya dan suami saya. Kemudian kita lanjut yang ke yang ketiga. Nah, ini Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang hidup pada abad zaman ke-9 sebelum Masehi. Dia hidup pada masa pemerintahan Raja Ahab yang punya istri Ratu Isabel. Ada yang bilang Isabel, ada yang bilang Isabel ya. Dan kemudian dia hidup juga pada masa pemerintahan Raja Ahazia dari Israel. Elia menjadi terkenal karena pada waktu Elia hidup, dia melawan 450 nabi-nabi Baal. 450 nabi-nabi Baal ini adalah nabi yang hidup di Israel yang pekerjaannya adalah mendirikan patung, mendirikan tempat-tempat pemujaan dan mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama menyembah dewa-dewa Baal tersebut. Dan satu peristiwa besar yang Elia lakukan dalam kehidupan dia, bagaimana Elia mampu membawa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Israel yang tadinya hidup di dalam satu penyembahan kepada berhala, memuja dewa-dewa, banyak dewa, tetapi mampu untuk membawa bangsa tersebut untuk kembali kepada Tuhan. Baik, slide berikutnya.
Bangsa Israel itu adalah satu bangsa yang besar. Mereka hidupnya bertani, beternak, tetapi ketika mereka hidup dalam bertani dan beternak, ternyata setelah 3,5 tahun mereka mengalami kekeringan, tidak terjadi hujan. Dan pekerjaan mereka ternyata juga sangat mengecewakan hatinya Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa Baal dan dewa Asyera sebagai dewa kesuburan. Tetapi Elia dengan gagah berani dia berkata kepada bangsa itu, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau memang dewa itu Tuhan, ikutlah dia. Tapi kalau memang Tuhan itu Allah, ikutilah dia." Tetapi rakyat tersebut tidak bisa mengambil keputusan dan tidak menjawab kata-kata Elia tersebut. Karena memang hidup mereka lebih banyak bergaul dengan nabi-nabi Baal, lebih banyak dicekoki, disuguhi, dan diintimidasi oleh nabi-nabi Baal yang jumlahnya sangat banyak ini. Kemudian slide berikutnya. Nah, inilah Ratu Isabel gitu ya. Ratu Isabel ini istrinya Raja Ahab. Raja Ahab ini selama dia berkuasa, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi, dia juga punya pasangan hidup, punya istri yang tidak mendukung dia. Nah, bagi yang belum menikah, ini loh perannya istri nanti dalam kehidupan kita. Kehidupan pasangan suami istri itu sebagai tiang penolong bagi suaminya. Istri itu sebagai pendoa bagi suaminya. Istri itu sebagai teman curhat suaminya. Nah, tapi suami bisa jadi jahat, bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak berkenan kalau istrinya terus-terusan maksa. Nah, ini yang dilakukan sama Isabel. Dia selalu bilang, "Ayo dong Ahab, kenapa sih kamu nggak kasih satu kebebasan yang penuh kepada nabi-nabi Baal tersebut? Untuk mereka terus-terusan aja lah, mereka lakuin apa yang mereka mau." Kemudian Raja Ahab ini didorong untuk terus-menerus membuat patung-patung berhala. Kemudian Isabel itu kerjanya juga, nabi-nabi itu diberikan fasilitas yang luar biasa. Pokoknya kegiatan mereka serba didukung. Dan ternyata dalam pemerintahan juga, seringkali setiap keputusan juga diambil oleh Isabel. Nah, Isabel ini adalah sosok wanita yang sangat tidak disukai oleh Elia dan sangat tidak disukai oleh Tuhan sendiri. Bagaimana seorang wanita yang punya karakter jahat, bagaimana seorang wanita yang punya karakter yang tidak baik ini akhirnya meracuni pikiran suaminya untuk juga suaminya melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kemudian slide berikutnya. Kemudian suatu saat Elia berkata kepada nabi-nabi Baal tersebut. Nabi-nabi Baal tersebut suatu saat sedang mengadakan satu pertemuan. Dan mereka berkata, "Ini saatnya dewa kita ini akan datang, ini saatnya dewa kita ini pasti akan melakukan sesuatu yang besar atas negeri ini. Karena sudah 3,5 tahun gak turun hujan." Dan apa yang dilakukan nabi-nabi Baal tersebut? Mereka mempersembahkan korban-korban mereka itu dengan baik. Mereka tata dengan baik, mereka atur dengan baik. Setelah itu, mereka doa, mereka nyanyi, mereka muji, mereka lakukan apapun sampai mereka tuh udah capek gitu. Sampai sore, sampai dari pagi, sampai siang, sampai sore. Terus sudah gitu, akhirnya setelah mereka kecapean, mereka pikir kok dewanya kok nggak datang-datang ya? Hujan itu kok nggak turun-turun ya? Kok persembahan ini sepertinya nggak bergerak-bergerak, nggak kenapa-napa, tetap aja biasa-biasa aja gitu. Akhirnya mereka frustasi, mereka kecewa. Dan karena mereka kecewa, mereka badannya mereka itu mereka iniin,
mereka seperti kayak di pisau gitu, di kerik gitu ya, kayak ditoreh gitu. Ditoreh itu seperti di cabik-cabik gitu, pisaunya ke dalam tangan mereka, ke dalam pakai pedang mereka, pakai tombak mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Karena mereka kelelahan dari pagi sampai siang, bahkan sampai lewat siang hari, mereka terus berusaha untuk supaya bangsa-bangsa, supaya dewa-dewa itu mendengarkan doa-doa mereka. Tetapi nggak ada suara, nggak ada yang menjawab. Dan tetap aja persembahan itu biasa-biasa aja gitu. Nggak ada ininya, nggak ada yang terjadi sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian slide berikutnya, slide yang berikutnya. Kemudian ketika nabi-nabi tersebut tidak mendapatkan apa-apa, Elia berkata, tuh kan bener kan nggak terjadi apa-apa, katanya gitu. Tetapi setelah itu, setelah didatengin sama Elia, ternyata Ratu Isabel itu dan Raja Ahab nih nggak suka. Akhirnya dia ngomong sama Elia, udahlah kalau gitu, Elia ini sepertinya nih harus dibunuh nih. Elia nih sepertinya harus dihilangkan nih. Elia nih sepertinya harus digusur aja, jangan ada di lingkungan kita. Karena nanti kalau Elia kebanyakan ngomong, nanti ini orang-orang pikirannya bakalan berubah lagi. Akhirnya karena Elia tahu dia dikejar, dia pergi menyelamatkan diri, dan dia pergi ke Gunung Horeb. Dan ketika dia sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ini bujangnya ini asisten dia gitu, temannya dia. Dia bilang, kamu tinggal di sini aja. Sesudah itu dia masuk sendirian ke padang gurun, dan udah gitu dia duduk di bawah pohon ara. Nah, kalau teman-teman baca kisah ini, inilah kisah depresinya seorang Elia. Ternyata nabi besar seperti Elia pun bisa depresi. Ternyata dia juga akhirnya menyerah dan dia bilang, Tuhan udahlah cukup. Saya sudah terlalu banyak ngomong kebenaran sama mereka, tapi toh mereka nggak ada yang dengar. Terserah mereka. Nanti mereka mau mati atau mau apa, terserah mereka. Sekarang Tuhan ambil aja nyawaku karena ternyata pekerjaanku ini nggak ada apa-apanya. Aku nggak lebih baik daripada nenek moyangku dulu. Sesudah itu ya berbaring, dia tidur di bawah pohon ara itu, saking udah kecapeannya mengadu, kecapeannya mengeluh, kecapeannya teriak-teriak mungkin ya, kecapeannya dia ngomong sama Tuhan. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berkata, bangun dan makanlah. Nah teman-teman, kalau saya melihat situasi ini depresi rohani ya. Depresi rohani. Saya bilang depresi rohani artinya satu kondisi di mana kita merasakan bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, itu seperti nggak ada ujung pangkalnya. Doa nggak dijawab-jawab, yang kita lakukan yang baik juga ternyata orang anggapnya nggak baik. Ternyata kalau kita lakukan, kita nggak mau dikecewain, tapi kita sering dikecewain. Ternyata kita melakukan apa yang kita dapat itu tidak seperti yang kita lakukan. Akhirnya kita frustasi. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan, kalau memang saya memang nggak pantas untuk tugas ini, udahlah gantiin aja gitu. Tuhan, kalau memang saya nggak bisa melakukan tugas ini, kenapa Tuhan nggak suruh ganti aja? Mungkin ini pertanyaan yang sering kita ajukan sama Tuhan. Tetapi, entah mengapa ketika pada saat depresi ini, toh Tuhan tetap mengasihi Elia dan dia mengutus malaikatnya dan berkata, bangun, makanlah. Berarti dalam kondisi sampai 0 pun, kehidupan kita dalam kondisi sampai titik minus pun, ternyata Tuhan sangat mengasihi Elia dan sangat mengasihi kita semua. Berarti masih tetap ada pertolongan, walaupun bentuknya cuman malaikat mendatangi dia dan berkata, bangun, makanlah. Karena di depan Elia, pada saat itu sudah Tuhan sediakan roti.
Karena Elia begitu capek, Elia begitu lelah. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Kemudian Elia dalam proses pengembaraannya menghindari kepungan, menghindari Isabel dan Raja Ahab. Akhirnya dia juga melarikan diri dan dia pergi ke satu sungai, Sungai Kerit. Sungai Kerit ini satu sungai yang kecil dan tidak terkenal pada masa itu. Tetapi di kehidupannya Elia, walaupun dia mengasingkan diri, walaupun dia ada di sungai tersebut, Elia tetap dipandang Tuhan. Dia tetap dipelihara Allah. Setiap pagi dan petang ada burung gagak yang bawakan roti untuk dia. Dan Elia bebas untuk minum dari sungai itu dan Elia kembali beroleh kekuatan yang baru. Nah, teman-teman, kalau melihat kisahnya Elia ini, saya sering ingat kata-kata teman-teman yang bilang, Kanita, saya mau cuti aja dari pelayanan. Kenapa mau cuti dari pelayanan? Capek, Kak, saya mesti rehat dulu. Mendingan saya rehat, saya mundur dulu 5 langkah, terus nanti maju 1000 langkah. Gitu ya. Mundur dulu 5 langkah, maju 1000 langkah. Dalam hati saya gini, kalau kita mundur 1 langkah, sebenarnya kita sedang membuat diri kita tuh nggak bisa maju lagi ke depan. Karena apa? Ketika kita udah mundur, kita akan terus-terusan mundur gitu. Karena keenakan. Oh, ternyata nggak ke persekutuan tuh enak. Oh, ternyata kalau nggak berdekatan sama si A, ini enak. Jadi nggak korslet gitu. Nggak korslet, nggak ngelihat dia, nggak merhatiin dia ngomong. Dan ternyata kalau nggak pelayanan itu enak. Nggak ada Zoom, nggak mengikat segala macam. Udah nggak ada jadwal, nggak ada ini. Ternyata enak. Akhirnya langkah kita makin ke belakang. Dan kita sulit untuk maju ke depan. Makanya sama teman-teman saya teman dulu kalau dibilang Kanita saya mau cuti pelayanan karena saya merasa capek, saya merasa lelah. Saya bilang lebih baik kamu jangan bilang kata cuti. Karena kalau kita bilang kata cuti, nanti iblis bakalan seneng. Dia bakalan kasih macem-macem buat kita supaya kita bakalan mundur terus. Lebih baik bilang saya mau doa dulu, saya mau diem dulu, saya mau cooling down dulu. Karena dengan kita cooling down seperti Elia, dia cooling down di Sungai Kerit, dia kembali membangun rohnya, dia kembali membangun semangatnya, spiritnya, dan keluar dari ini, lihat apa yang dia lakukan nanti gitu. Ini sesuatu yang saya rasa ini sangat besar buat hidup seorang Elia gitu. Dari yang dikejar-kejar, dari yang takut, dari yang menyerah, dari yang depresi, tetapi dalam tingkat kedepresiannya dia pada saat itu, bagaimana dia bisa mengalahkan depresinya ini, mengalahkan kekecewaan dia ini menjadi sesuatu anak panah yang luar biasa yang bisa ditembakkan ke bangsa Israel. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kemudian setelah itu dia pergi ke Sarfat. Dia pergi ke Sarfat ke tempat Ratu Isabel berasal. Kemudian dia bilang sama seorang janda di sana. Dia bilang, "Ibu, di tempatmu ada makanan nggak?" Terus kata dia, "Saya punya sih tepung sedikit, tapi kalau saya buatin ini buat kamu, Elia, sama bujang kamu, berarti besok saya nggak bisa makan. Besok saya nggak akan makan, karena roti ini kepalanya kecil, cuman cukup untuk 2 orang aja." Tapi dengar kata itu, si Elia bilang, "Pokoknya ibu, kamu tolong lakuin apa yang saya omongin. Jadi ibu nggak usah tanya banyak, tetapi ibu lakuin aja." Kalau saya jadi ibunya pada saat itu, ibu janda itu, wah saya nggak bakalan bisa kayaknya. Kenapa? Saya nggak bakalan bisa langsung percaya gitu ya. Kecuali kalau pada saat itu si tepungnya udah jadi 3 drum misalnya gitu, baru saya bisa percaya. Tetapi si janda ini percaya loh. Dia bisa langsung bilang, Oke Elia,
baik kalau kayak gitu, saya bikinin roti ya buat kamu. Saya bikin roti buat bujang kamu, dan setelah itu saya juga bikinin roti buat saya. Ternyata apa yang terjadi? Ketika roti itu sementara dibuat, ternyata roti itu nggak habis-habis untuk besok, besok, dan besoknya. Ternyata mujizat di Kana itu terjadi juga untuk seorang janda di Sarfat. Nah, saya lihat dari satu roti, ini ternyata bisa mencukupi roti mereka untuk beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. Ini sesuatu yang nggak mudah buat seorang janda mempercayakan diri dia kepada Tuhan, padahal ini bukan Tuhan yang dia lihat, tetapi ini abdinya Tuhan, ini pelayannya Tuhan. Tetapi kenapa dia begitu percaya kepada Elia? Kemudian Elia juga melakukan sesuatu untuk anaknya. Kita lihat ya slide berikutnya. Kemudian anak janda itu, Elia bilang, janda itu bilang, Elia, Bapak Elia, anak saya lagi sakit katanya. Udah sakit, nafasnya kayaknya udah nggak ada lagi. Tapi sekarang Elia, kamu tolong deh, tolong lihat anak saya dan tolong sembuhin anak saya. Adanya kamarnya di atas, dia lagi tidur di atas. Akhirnya Elia naik ke ruangan atas, ke lotengnya, dan Elia mengunjurkan badannya 3 kali di atas anak itu. Artinya dia tidur di atas anak itu, dan 3 kali, dan setelah itu anak itu hidup kembali. Sampai si janda itu bilang, sekarang aku tahu Elia, kalau engkau itu abdinya Tuhan, kalau engkau itu benar-benar suruhannya Tuhan, dan bahwa apa yang kau ucapkan itu benar. Sekarang saya bisa percaya Elia, udah rotinya udah benar, sekarang juga ternyata anak saya hidup, dan gak ada alasan buat saya gak percaya. Nah, teman-teman, kita seringkali butuh bukti dari Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan sama hidup saya, Tuhan jawab dong doa saya. Tuhan, kalau memang Tuhan mau pulihkan saya, Tuhan sembuhin dulu sakitnya saya. Pasti Tuhan bakalan bisa pulihkan saya. Tetapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak mendengarkan. Dia dengar kok apa yang kita mau, apa yang kita omongin. Tetapi Tuhan mau kita belajar seperti Nabi Elia. Kita belajar seperti Nabi Elia untuk membangun satu relasi yang baik sama Tuhan. Dia melakukan banyak hal, dia bisa memperkatakan kepada janda itu, bangunlah, masaklah, pasti engkau akan bisa makan. Itu lahir dari relasinya dia dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, makanya dia berani omong ke orang lain. Sok Elia, esok ibu janda, lakukan seperti apa yang aku minta. Karena aku tahu Tuhan itu sanggup untuk memelihara engkau. Intinya seperti itu. Jadi Elia membangun kehidupan doanya, membangun kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan, sehingga dia mampu membawakan itu juga kepada banyak orang di luar dia. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, saya mau bagikan ada 4 hal teladan hidup seorang Nabi Elia. Elia bergantung penuh kepada Tuhan. Elia berjalan di dalam ketaatan. Ketaatan itu menurut saya pribadi, semakin kau taat, semakin kau bergantung penuh kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah terpengaruh akan situasi hidupmu. Semakin Elia berjalan di dalam ketaatan, semakin dia tahu apa yang Tuhan perintahkan sama diri dia nggak pernah terpengaruh sama kehidupan di sekitar dia. Toh dia tetap bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa buat hidup dia. Karena apa? Karena Elia punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Intim itu artinya dekat. Dan intim itu artinya tidak terpisahkan. Intim itu artinya melekat.
Melekat itu artinya nempel. Kalau nempel itu artinya nggak ada jarak. Kalau nempel itu berarti nggak ada jarak, nggak ada lagi tekanan, nggak ada lagi paksaan, semua dilakukan karena cinta. Itu intim. Dan Elia pun melakukan itu sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, nggak ada jarak dalam kehidupan kita. Yesaya 59 katakan pemisah antara saya dengan Tuhan cuma satu, dosa. Sebenarnya Tuhan tuh nggak jauh dari kita, cuman karena kita melakukan dosa, sehingga kita nggak bisa dekat sama Tuhan, kita nggak bisa menghampiri Dia. Tetapi ketika kita mengakukan dosa-dosa kita, toh Dia mengampuni kita, dan Dia kembali dekat sama kita. Itu Tuhan kita luar biasanya. Jadi, Elia bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau namanya bergantung berarti nggak ada celah. Kalau namanya bergantung berarti nggak ada yang perlu kita takutkan. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Seharusnya kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, slide berikutnya, Elia juga berdoa nggak punya keraguan. Dia meminta Raja Ahab, dia bilang, kalau begitu Ahab, kumpulkan deh nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nanti suatu saat aku akan buktikan kepadamu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dan Allahnya bangsa Israel itu ada di antara kita. Itu doanya Nabi Elia. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Artinya Elia berdoa tanpa ragu. Keraguan itu apa sih? Keraguan itu adalah saat kita berdoa, saat kita berserah, tetapi kita masih berpikirkan bagaimana nanti. Tapi nanti Tuhan, kalau saya berserah gimana? Kalau udah ada kata nanti, sebenarnya sih kita masih ragu. Cuman masih dikemas dalam kemasan rohani. Artinya seperti ini. Ya, kita kan harus selalu berpikir antara yang baik dengan yang benar ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, nanti konsekuensinya gini. Kalau sesuatu yang salah, konsekuensinya gini. Nah, tapi nanti kan kita harus berpikir bahwa setiap keputusan itu ada efeknya. Ada efek yang baik, ada efek yang buruk. Nah, nanti kalau efek buruknya itu seperti ini panjangnya, efek yang baik ini seperti ini. Nah, pada saat itu sebenarnya kita sedang ragu akan keputusannya Tuhan. Tapi Elia ini nggak ragu. Dia bilang, pasti Tuhan, kalau Engkau mau jadikan aku pembawa firman, kalau Engkau mau jadikan aku pembawa kehidupan, kalau Engkau mau jadikan aku pembawa kebenaran bagi bangsa ini, pasti Engkau akan mempertunjukkan karyamu yang luar biasa. Dan Kau akan musnahkan 450 Nabi Baal itu, dan Kau akan berkata kepada Israel untuk menyembah Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman, kita kadang kalau berdoa, kita belum melakukan tindakan iman ini. Karena seringkali kita berpikir, duh Tuhan, apakah saya pantas untuk menjadi pembawa kebenaran buat komunitas ini? Sedangkan saya sendiri Tuhan, kerap kali saya masih aja emosi. Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa seperti ini? Apakah saya pantas? Apakah saya layak? Tetapi saya pribadi kagum sama Elia, dia bisa bilang, saya adalah pelaku firman dan saya adalah pelaku dari semua yang Engkau perintahkan. Untuk itu Tuhan, bawalah aku untuk menjadi pembawa kebenaran bagi bangsa ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di rule-nya Tuhan, kalau kita hidup di koridornya Tuhan, seharusnya kita berani ngomong kayak gini. Seharusnya kita berani bilang, Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya. Sekarang, saatnya Tuhan, jadikan saya pembawa berkat, pembawa kebahagiaan dimanapun saya berada. Kemudian lanjutkan ke slide berikutnya.
Dan ini yang Elia lakukan kepada bangsa Israel. Mesbah Allah itu pada waktu pemerintahan Raja Ahab itu sudah dihancurkan. Itu sudah diratakan dengan tanah. Tapi Elia bekerja keras, dia susun lagi 12 batu lambangnya suku Israel. Dia potong lembu dan dia buat parit. Parit itu perhatikan teman-teman, di situ di batu itu ada parit, ada semacam genangan air ya, antara batu itu dengan ya itu yang dinamakan parit. Nah, di situ dia siram air sebanyak 4,5 drum. 3 kali 4 buyung, 1 buyung itu 38 liter. Jadi 456 air dia siram di tempat itu. Sesudah itu, setelah dia siapkan semua, dan pada saat dia berdoa, pada saat dia meminta Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, apinya Tuhan membakar persembahannya Elia. Dan pada saat itu nabi-nabi Baal tersebut kocar-kacir, mereka ketakutan, mereka nggak tahu mau kemana, karena mereka begitu panik, mereka begitu takut, mereka begitu histeris, mereka katakan, loh, ternyata Allahnya Elia tuh Allah yang luar biasa. Loh, ternyata Allahnya Elia tuh Allah yang dahsyat. Kok persembahannya Elia itu langsung diterima Tuhan, dan langsung di bumi hanguskan sama Tuhan. Dan akhirnya Elia menangkap 450 nabi-nabi Baal tersebut. Selanjutnya, slide yang berikutnya. Yang ketiga, Elia membawa dunia kepada Tuhan. Ketika Elia memanggil api dari surga, dia membuktikan Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupannya Elia. Elia berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini tahu bahwa Engkau Allah, ya Tuhan, dan Engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itu Elia. Tadi di slide sebelumnya dikatakan Elia berdoa tanpa penuh keraguan. Dia nggak ragu sama sekali, dia nggak mikir nanti apinya Tuhan mau datang atau enggak, dia nggak mikir apa yang akan terjadi, tapi dia percaya kalau Tuhan bisa buktikan kuasanya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya pasti Elia bisa melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Makanya pada saat itu, api itu datang persembahannya Elia. Slide berikutnya. Dengan demikian, dengan turunnya api tersebut, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air itu habis dijilatin sama api tersebut. Rakyat itu sujud menyembah dan berkata, yang Tuhan itu adalah Allahnya Elia. Tuhan dialah Allah. Elia membawa dunia kepada Tuhan. Elia membawa orang yang percaya itu kepada Tuhan. Dan Elia menyatakan bahwa Allah itu Allah yang luar biasa bagi kehidupannya Elia. Elia mengatakan bahwa Allah itu Allah yang sungguh dahsyat bagi kehidupannya Elia dan bagi kehidupan orang-orang di Israel pada saat itu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara bangsa-bangsa ini, bangsa yang terkecil itu ada di rumah kita. Siapa itu? Keluarga kita. Papa mama kita. Kalau yang sudah menikah, suami, istri, dan anak-anak kita itu adalah keluarga yang paling kecil. Itu adalah dunianya kita yang paling kecil. Kalau kita pengen membawa dunia yang besar ini kepada Tuhan, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Bawalah dunia yang paling kecil ini kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan doa kita. Caranya bagaimana? Tolong kita terus berada di rule-nya Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan gak suka dari kehidupan kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa ngelakuin apapun kok. Dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, dalam hitungan yang di luar dari batas pemikiran kita, dia bisa ngelakuin apapun. Tapi seringkali kita belum bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu adalah kita. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu hanya melakukan apa yang saya perintahkan. Padahal Tuhan bisa melakukan apa yang
kita nggak pernah doakan. Apa yang kita nggak pernah minta, itu Tuhan bisa lakukan itu. Slide berikutnya. Elia berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, pada saat itu musim kekeringan itu masih berlangsung. Kemudian Elia bilang, nanti kalau kamu pengen tahu lagi Tuhan itu luar biasa, ada saatnya Tuhan akan memberikan hujan ini kepada bangsa ini. Kemudian Elia bilang sama bujangnya, sama asistennya, coba lihat di luar, ada yang mendung nggak? Bujangnya bolak-balik sampai 7 kali. Dan dia bilang, nggak ada apa-apa Elia, langitnya masih bersih. Cobalah kamu lihat lagi, nggak ada apa-apa Elia. Akhirnya si bujangnya bilang, iya benar Pak Elia, mulai ada awan kecil di langit. Tetapi awannya masih kecil aja, Elia udah bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, berarti sebentar lagi kekeringan ini akan lewat dari bangsa ini. Berarti sebentar lagi Tuhan pasti hujan lebat. Padahal awannya mungkin kecil, cuman sebesar telapak tangan mungkin ya, kalau dibilangin kecil. Tetapi Elia bilang, 3,5 tahun Tuhan, bakalan Tuhan gantiin dengan hujan deras pada saat ini. Akhirnya emang benar, Tuhan kasih hujan yang luar biasa dan membasahi seluruh tanah yang kering itu. Tanah, kalau sehari aja nggak dikasih hujan, dia kering. Apalagi kalau udah seminggu, dia bakalan retak-retak. Ini udah 3,5 tahun nggak hujan, seperti apa? Tapi ketika Elia bilang, Tuhan aku yakin, pasti turun hujan. Dan akhirnya hujan itu pun turun. Elia berdoa sampai sesuatu terjadi. Dia nggak berhenti berdoa sebelum hujan itu turun bagi bangsa itu. Ini kita lihat bahwa orang-orang bersorak-sorai, menerima air hujan tersebut karena sudah 3,5 tahun bangsa itu mengalami kekeringan. Selanjutnya, setelah itu Elia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Pada saat dia mengalami pengejaran dari Raja Ahab dan Ratu Isabel, dia datang untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menganggap dirinya itu lebih utama dari Tuhan. Justru dia selalu berkata bahwa Tuhan, aku nggak ada apa-apanya. Dia merendahkan diri, dia pergi ke Gunung Karmel, dan dia berkata, Tuhan aku nggak ada apa-apanya. Mukanya dia sentuhkan, sampai menyentuh tanah. Nah saudara, ini lambang kerendahan hati. Sesudah kita berdoa dan sesudah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kalau doa kita dikabulkan, kita bersyukur. Tetapi kalau doa kita nggak dikabulkan pun, datanglah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita merendahkan hati, Tuhan bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Elia dari Yakobus 5:17-18, Elia manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Artinya juga sikap hati kita, menyerahkan diri dan bersungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ini slide yang terakhir mungkin ya. Slide yang terakhir, Elia terangkat ke surga. Dalam perjalanannya, Elia bersama Elisa. Elisa bilang, Elisa ini temannya, asistennya, dia bilang, Pak Elia, saya mau dong bisa seperti kamu, bisa melakukan banyak mujizat bagi bangsa ini. Tapi Elisa bilang, kelihatannya sih nggak bisa, tetapi kalau engkau menyaksikan aku, melihat aku terangkat ke surga, nanti bisa 2/3 dari rohku ini
hinggap di kamu, tinggal di kamu, dan kamu bisa melakukan itu. Dan akhirnya dalam perjalanan mereka, suatu saat Elia terangkat ke surga dalam angin badai. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Elia terangkat ke surga, berarti dia matinya juga tidak diketahui. Kapan dia terangkat ke surga nggak ada yang tahu. Berarti dia nggak sama seperti yang lain, dia mati dan dimakamkan, tetapi dia langsung diangkat Tuhan ke surga. Yang saya lihat dari peristiwa ini adalah Elia begitu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan langsung bawa dia ke surga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran Elia pada saat ini, saya mau membagikan kesaksian hidup saya. Nah, ketika bulan Maret kemarin saya kontrol ke dokter, ternyata slide-nya bisa ditutup aja, nggak apa-apa. Kita selesai. Nah, teman-teman, ketika bulan Maret itu saya kontrol ke Jakarta, ternyata ditemukan itu di dalam badan saya tuh masih ada 2 cm lagi sisa dari tumor yang kemarin yang sudah di kemo 5 tahun yang lalu. Masih ada sisa sedikit di rongga panggul sebelah kiri gitu. Akhirnya dokter bilang di rongga panggul yang sebelah kiri ini kita di kemo aja. Kamu di kemo oral, artinya kamu minum obat kemo. Cuman dia nanya sama saya, kamu punya uang nggak Nita? Katanya. Karena ini obatnya nggak bisa pakai BPJS. Saya langsung jawab punya. Saya bilang punya dokter, punya uang. Obatnya itu berapa? Terus dokternya bilang, nanti kamu beli harga obatnya itu cuma ada di apotek ini di daerah Raja Wali. Harga obatnya di atas 1 juta. Mungkin ya. Ini cuma untuk 2 kali minum, kamu harus minum 3 kali. Jadi 3 bulan. 2 minggu minum, 2 minggu istirahat. Tapi obatnya nggak bisa di-cover sama BPJS. Tapi dokter nanti efeknya gimana? Saya masih bisa kerja nggak? Masih bisa kerja. Rambut sih mungkin nggak rontok. Cuman mungkin agak mual aja. Oh ya udah kalau agak mual aja. Tapi sekarang kuku saya pun sudah mulai menghitam. Kuku menghitam, rambut ya rontok ya biasa, rontok sedikit. Tapi mual juga ya ada, tetapi tidak terlalu mual. Tapi yang saya lihat bahwa waktu dokter ngomong seperti itu sih agak sedih juga ya secara manusia. Padahal sebelumnya dokter bilang waktu itu ke saya, kalian menikah udah berapa tahun ya? Sudah 5 tahun dokter. Berarti kalian bisa dong program punya anak. Nanti saya tunjukin nih dokter ahli kandungan yang bagus, dokternya di rumah sakit ini, dan rumah sakit ini. Ada 3, silakan kalian pilih. Padahal sebelum kita kontrol ke Jakarta, udah seperti itu bunyi wacananya dokter. Kemudian dokter periksa, oh ini mah bersih kok, nggak ada apa-apanya katanya. Udah Lanit, yakinlah bersih. Ternyata pas saya kontrol di Siloam Jakarta, hasilnya masih ada lagi gitu. Secara manusia sih saya kecewa gitu ya. Secara manusia saya kecewa banget. Saya bilang, Tuhan, udah 5 tahun kok harus kemo lagi. Ternyata dokternya bilang, jenis yang kamu ini, jenis yang agak nakal. Jadi 5 tahun itu suka berulang katanya. Jadi tolong kamu jangan panik, jangan takut, jangan stres. Kita hadapin aja. Dan anggap nggak ada apa-apa. Jadi kalau minum obat ini kamu santai aja, kamu nggak usah banyak pikiran katanya gitu. Dan teman-teman, saya minum obat ini tuh jam 7 pagi, jam 3 sore, dan jam 11 malam saya harus minum ini. Karena ada aturannya. 8 jam atau 7 sampai 8 jam per hari. Kadang-kadang pernah juga waktu nge-zoom saya lupa minumnya. Bahkan tadi juga hampir lupa gitu. Udah jam 4 baru minum. Otomatis kan harus mundur sampai hampir jam 12 nanti malam obat ini. Nah, ketika saya bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan masih diberikan seperti ini? Tuhan gak bicara banyak sama saya. Berkali-kali saya minta peneguhan dari Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang sama saya, kalau Tuhan itu mau ngasih apa-apa sama kita, Tuhan gak pernah tanya sama kita kan, kamu suka atau enggak?
Kamu senang atau enggak? Tapi dia melakukan apapun tanpa sepersetujuan kita. Dan kalau dia sudah melakukan itu buat kita, berarti dia tahu bahwa kita mampu untuk menanggung itu semua. Kalau dia tahu kita mampu untuk menanggung itu semua, berarti kita diberikan kekuatan untuk menanggung itu semua. Ketika saya tahu bahwa saya boleh menjalani kemo lagi sampai akhir bulan nanti, saya tahu Tuhan pasti kasih kekuatan buat saya. Walaupun saya nggak tahu kekuatan itu datangnya dari mana. Sekarang yang saya rasain badan saya sih enjoy-enjoy aja. Tapi saya tahu Tuhan, di pinggul sebelah kiri ini, saya bergumul setiap saat. Karena begitu saya makan obatnya, ada rasa nyut-nyut-nyut, ada rasa hangat di pinggul sebelah kiri. Tetapi saya tahu itu Tuhan sedang bekerja. Itu aja. Dan ketika saya doa lagi, tanya lagi sama Tuhan, Tuhan jawab lagi. Nita belum cukup ya? Kasih karuniaku 5 tahun kepadamu. 5 tahun kamu sudah saya buat sembuh. 5 tahun kamu sudah saya buat nyaman. Sekarang kok saya buat sedikit aja seperti ini, kamu sudah menangis meraung-raung seperti Elia, depresi rohani. Tapi saat itu saya cuma bilang, ya Tuhan, kalau memang itu Tuhan kasih buat saya, oke, saya mau. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, menjadi penyintas kanker itu bukan sesuatu yang mudah buat saya gitu. Tetapi saya boleh melihat bahwa ini gift ya, ini gift, nggak semua orang bisa ngalamin, nggak semua orang bisa ngerasain, tetapi sekarang saya bisa ngomong sama orang-orang yang kemo, orang-orang yang kena kanker, bahwa ya kita harus semangat. Kalau nggak semangat ya nggak bisa. Kita cuma butuh semangat sama cinta. Cinta dari pasangan kita, cinta dari suami kita, cinta dari istri kita, cinta dari anak-anak kita, dan cinta dari semua orang yang mengasihi kita. Nah waktu itu saya telepon sama Yusni gitu ya. Saya telepon sama Yusni terus saya bilang, Yus, aku kena gini gitu ya. Ya udah Kak, kita jalanin aja, kita nikmatin aja, kita enjoy aja. Tapi saya bilang, ya dalam hati saya bilang begini, ya Tuhan, semua orang yang saya tanya, semuanya cuma bilang enjoy aja, nikmatin aja. Tapi mereka nggak tahu Tuhan, ini gimana rasanya seperti itu ya, ini gimana rasanya kemo dan segala macam. Tapi saya mulai sekarang, sudah Tuhan, saya nggak mau lelah-lelah lagi, saya nggak mau berpikir aneh-aneh lagi, yang penting saya akan jalani treatment ini. Karena saya tahu Tuhan pasti kasih kekuatan buat saya untuk ngejalanin treatment ini. Saya mau bawa dunia ini kepada Tuhan. Saya nggak bisa bawa dunia yang besar ini kepada Tuhan kalau saya nggak bisa bawa diri saya kepada Tuhan. Kalau saya nggak bisa bawa diri saya kepada Tuhan, kalau saya nggak bisa bawa saya mau taat sama Tuhan, saya nggak bisa bawa ketaatan itu kepada dunia. Saya harus bisa terlebih dahulu bawa diri saya untuk taat sama Tuhan. Kalau saya sudah bisa bawa diri saya untuk taat sama Tuhan, saya pasti bisa bawa orang lain untuk taat sama Tuhan. Dengan cara apa? Dia lihat hidup saya, dia lihat karakter saya, dan dia lihat bagaimana saya menyikapi semua persoalan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta, jangan berhenti melakukan apapun sampai Tuhan bilang stop. Karena kalau Tuhan bilang belum stop, berarti waktunya masih ada. Berarti waktunya berharap itu masih ada. Jangan pernah bilang bahwa Tuhan itu Tuhan yang ya biasa-biasa aja, tapi dia sesungguhnya luar biasa buat kehidupan kita. Teman-teman, sekarang saya di rumah sendirian ya. Suami udah berangkat lagi, berlayar gitu ya. Suami udah berangkat lagi. Ya kepinginnya sebagai istri ya ditemenin gitu ya. Ngejalanin masa-masa seperti ini. Tetapi saya lihat bagaimana Tuhan mengawal saya, bagaimana Tuhan menyertai dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan kasih kekuatan dalam hidup saya. Sekarang saya pelihara ikan di rumah, saya pelihara akuarium biar ada cek-cek suaranya, karena sepi banget di rumah, nggak ada cek-cek. Kalau di rumah Yusni banyak pasukan tuh ya, saya lihat ya, banyak pasukan, banyak adik-adik kecil gitu. Kalau di rumah saya nggak ada siapa-siapa, jadi saya pelihara akuarium supaya ada suara kecek gitu, suara itunya, suara pompanya itu, sama saya pelihara tanaman. Supaya apa? Saya lupakan sakit saya lupakan segala keadaan saya. Supaya saya sejenak, saya masih bisa kerja dari pagi sampai sore, saya masih bisa lihat orang lain, saya masih bisa senyum, saya masih bisa naik angkot, saya masih bisa jalan, naik 20 anak tangga, naik Gojek, saya bersyukur aja. Karena saya tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik buat hidup saya dan buat hidup teman-teman. Sekarang,
Saatnya kita belajar seperti Elia. Lakukan dari hal-hal yang kecil. Elia bergantung penuh dan Elia taat. Doa itu bukan sesuatu yang kata-kata yang banyak yang kita ucapkan, yang indah-indah, yang kita hafal. Tetapi kalau kita nggak punya sikap hati yang taat, kita nggak punya sikap hati yang menyerah kepada Tuhan, sesungguhnya doa kita itu akan menjadi sesuatu yang hambar. Sesuatu yang tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kalau kita punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kebergantungan yang penuh sama Tuhan, doa kita itu akan menjadi doa yang luar biasa buat dunia kita saat ini. So, mari berharap, mari terus berdoa kepada Tuhan, karena mujizat itu masih ada, mujizat itu masih terjadi buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan persembahan untuk teman-teman yang online. Mungkin bisa persembahan diri sendiri. Kita juga diri sendiri. Sama ada pengumuman teman-teman, kita bertemu lagi nanti di MR Miracle Room setiap hari Selasa. Miracle Room tiap hari Selasa dan jam 8 ya, jam 20 ya, jam 20.00. Dan selain itu juga hari Kamis ada jazz, teman-teman ditunggu di jazznya. Kita mau belajar bersama-sama. Kitab sekarang masih kitab Kejadian ya, masih kitab Kejadian, masih belum Wahyu ya, jadi tenang, jadi belum terlalu terlambat untuk join, jadi masih di kitab Kejadian. Ayo kita sama-sama belajar di hari Kamis pukul 20 atau 19? 19.00 ya teman-teman ya. Ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya yang mungkin juga suka belajar ya, kita sama-sama belajar. Terus hari apa lagi? Ini ya, minggu depan kita nggak ada PD online atau offline seperti ini teman-teman, tapi kita akan doa keliling. Nah nanti teman-teman di grup boleh lihat kita titik kumpulnya di mana, di Boromeus ya biasanya ya, di Boromeus jam 1 siang gitu teman-teman. Jadi stay tune terus dan terima kasih kepada Kak Nita untuk share-nya, untuk firman-nya. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur sekali masih bisa dengar suara Kak Nita ya. Dan semoga Kak Nita selalu dalam kondisi damai, sejahtera dan semakin sehat. Amin. 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 Ada lagi pengumuman? Oh, doa penutup. Ya, mari teman-teman kita mau tutup PD malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Kau Allah yang setia, Kau Allah yang adil, Kau Allah yang begitu mengerti setiap yang terbaik untuk setiap kami, dan kami bersyukur untuk firman yang sudah kami terima. Kami berdoa ya Tuhan supaya sungguh itu boleh masuk ke dalam hati kami dan jadi pegangan untuk langkah-langkah kami ke depannya. Dan kami minta tuntunan-Mu terus ya Allah Roh Kudus, supaya kami tidak ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh lurus mengikuti jalan-jalan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang ada di Google Meet. Kau memberkati mereka semua yang mungkin jauh dari kami, yang tidak bisa join offline di sini. Kami berdoa mereka juga mengalami lawatan-Mu, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk kami semua di sini juga Tuhan, Kau yang jamah setiap hati kami. Tolong kami juga Tuhan untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan sebentar lagi kami mau makan. Tuhan Kau berkati makanan yang sudah disediakan. Kami mohon rahmat-Mu,
kesetiaan-Mu itu boleh mengalir lewat setiap makanan yang kami nikmati, dan setiap sakit penyakit, setiap virus, bakteri apapun tidak berkuasa atas setiap makanan yang kami santap. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu pada sore hari ini, dan pada akhirnya kami satukan semua doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu, berilah kami rezeki pada hari berilah ini, kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, kami juga mohon doa-doa-Mu Ibu untuk setiap anak-anak-Mu ini. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, berdoalah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati. Terima kasih.